Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon kepada seorang sales promotion girl, SPG, rokok elektrik makin melebar. Jika sebelumnya hanya menjadi persoalan hukum antara oknum DPRD pria berinisial MJ dengan seorang SPG perempuan berinisial I, kini memantik reaksi dari para mahasiswa. Dan hari ini, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Aksi ini merupakan respons atas dugaan pelecehan seksual. Para demonstran membawa berbagai atribut aksi serta membakar ban bekas, serta meneriakkan tuntutan agar kasus yang terjadi diusut hingga tuntas. Selasa, 10 Desember 2024. Koordinator aksi, Vivi Trismawati yang didampingi Jamaluddin Bakhtiar selaku Jenderal Lapangan menegaskan bahwa PMI akan terus mengawal kasus ini demi keadilan bagi korban. Aksi ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membela marwah perempuan. Mendesak agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, juga agar masyarakat memahami bahwa pelecehan seksual adalah aib bagi korban. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Cirebon juga menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya pengusutan tuntas dugaan kasus ini tanpa pandang bulu. Kemudian memberikan ruang aman bagi korban dan saksi agar terhindar dari intimidasi. Dugaan pelecehan ini dilakukan oleh oknum anggota dewan dan seharusnya bisa mencerminkan perwakilan rakyat. Namun dengan kejadian ini menandakan gedung DPRD Kabupaten Cirebon tidak aman bagi rakyat mengingat terduga pelaku pelecehan dilakukan oleh anggota DPRD. Kami sebagai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tetap harus mengawal sampai dugaan kasus ini benar-benar mendapatkan respon yang adil. Korban mendapatkan keadilan dan kami semua akan terus tetap mengawal, kami semua akan terus bersinergi untuk mendapatkan keadilan yang benar-benar adil. Akan tetapi adanya perlakuan yang seperti ini, adanya oknum dari DPR sendiri itu jauh dari fungsi atau itu sendiri menjadi tidak aman bagi masyarakat sendiri. Ya dengan itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ingin mengusut tuntas yang seadil-adilnya dengan terjadinya perilaku oknum dari dugaan pelecehan seksual ini. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia saat menerima aksi unjuk rasa tersebut menyatakan bahwa pihaknya serius menangani kasus ini. DPRD telah menugaskan Badan Kehormatan, BK, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik. Saat ini BK telah meminta klarifikasi dari terduga pelaku. Di sisi lain, kasus ini juga tengah ditangani pihak kepolisian. Dan bahwa sanksi terberat bagi anggota DPRD yang terbukti bersalah adalah pemecatan tidak hormat. Namun, keputusan tersebut tidak hanya berada di tangan BK karena anggota dewan terkait merupakan kader partai politik. Tadi ada dua hal ya, terkait usut tuntas terkait dugaan pelecehan seksual ini, terus yang kedua ingin adanya ruang aman bagi korban dan ya kami akan penuhi ya, karena memang kami juga mengawal secara serius. Namun kan harus ada terkait informasi yang berimbang. Tapi tentunya ini menjadi sebuah catatan ya bagi kami tentang kejadian ini. Jadi kami pasti akan serius mengawal hal ini. Dari aturan sendiri bagaimana sih Bu bila memang itu terjadi? Ya ada mekanismenya kami sedang tempuh hari ini dan memang semua kan ada prosesnya ya, terkait misalnya terbukti atau tidaknya nanti akan kami sampaikan juga. Untuk sanksi ya bisa sanksi bisa teguran, dari mulai teguran sampai dengan rekomendasi untuk diberhentikan yang sanksi terberatnya. Dikutip dari sumber, MJ selaku anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari fraksi Demokrat, membantah tegas kalau dirinya melakukan pelecehan seksual seperti yang dilaporkan. Meski membantah tegas tuduhan pelecehan seksual, MJ mengakui kalau dirinya sempat bertemu dengan sejumlah SPG, termasuk inisial I. Saat mau masuk ke gedung DPRD, ia didatangi 3 SPG menawarkan produk rokok elektrik. Ketiganya lalu mengikuti ke ruangan fraksi Demokrat di dalam gedung DPRD Kabupaten Cirebon. MJ menjelaskan, di ruangan fraksi Demokrat bukan hanya dirinya. Ada seorang rekannya, kemudian 3 SPG tersebut. LTV1 mengabarkan.